Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Fauzan, biasa dipanggil Andika dengan NIM 1020112500167. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalkulus di turunan. Jadi oke, langsung saja ke videonya. Oke, saya akan menyelesaikan soal nomor 1, yaitu tentukan domain fungsi. Dan di sini saya mendapatkan angka A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 7. Jadi kita masukkan aja fx-nya. Fx sama dengan x min 1 dan x min A-nya diubah jadi 1A per x min B-nya 6 dan C-nya x plus 7. Menjadi x min 1 kuadrat per x min 6 dan x plus 7. Kita akan mencari domainnya. Domainnya yaitu x min 6 menjadi 0 sama dengan 0, terus x nya itu sama dengan 6, terus x plus 7 sama dengan 0, jadi x pindah ruas min 7. Jadi domainnya sama dengan x 6 dan min 7. Jadi di sini saya tinggal mencari titik potong yang nomor 2. Jadi titik potongnya itu x min 1 kuadrat sama dengan 0, jadi x nya itu sama dengan 1. Jadi titik potongnya terus ini titik potong titik potong sumbu x. Dan kita akan mencari titik potong sumbu y. Sumbu y sama y, yaitu f nya 0, f 0 min 1 kuadrat per min 6 terus 7 sama dengan 1 kali 1, min 1 kali min 1 berarti 1 per min 6 kali 7 min 42 sama dengan hasilnya min 1 per 42. Jadi titik potong yaitu titik potong y sama dengan 0 sampai min 1 per 4. Selesai. Oke, kita di sini bakal mencari asimtot. Jadi asimtot itu kan vertikal penyebutnya itu sama dengan 0. Berarti x nya itu sama dengan 6 dan x nya juga min 7. Asimtot horizontal, derajat pembilang sama dengan derajat penyebut.
itu sama dengan 2. Jadi koefisien utama pembilangan itu 1 dan koefisien penyebutnya sama dengan 1. Terus jadi y-nya sama dengan 1/1 sama dengan 1. Jadi asimptot horizontalnya saya akan mengerjakan soal nomor 4. Jadi fx-nya fx itu kan sama dengan x min 1 kuadrat per tadi x min 6. Kita turunkan dengan disederhanakan. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan x min 1 x kuadrat min 14x plus 13 per x min 6 kuadrat x plus 7 kuadrat juga. Jadi pembilang nolnya itu pembilang nol titik kritisnya berarti ya, titik kritis pertama x min 1 sama dengan 0, berarti x nya itu sama dengan 1. X kuadrat 2 x kuadrat min 14x plus 13 itu sama dengan 0. Penyelesaian persamaan kuadrat, x nya 14 plus akar 196 karena di 52 per 2 sama dengan 14 plus akar 144 per 2, ini bisa dilakukan ya. Terus sama dengan 14 akar 144 yaitu 12 per 2. Terus kita dapat x nya itu 13 dan x nya juga 1. Jadi titik kritisnya x nya tidak ada, terus x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Ini yang nomor 4. Kita selesaikan nomor 5, yaitu titik ekstrem. Jadi titik ekstrem itu kan cek dan turunnya itu diringkas dulu. Di sekitar x itu 1, x nya sama dengan 1 itu bisa berubah dari negatif ke positif. Jadi minimum di lokalnya itu di lokal di x nya itu sama dengan 1. Jadi nilai f nya, nilai f1
dengan 0. F1 dengan 0. Jadi titik ekstrim yaitu titik ekstrim 1 sama 0. Itu minimumnya. Jadi di X sama dengan 13 itu berubah dari positif, di X sama dengan 13 itu berubah dari positif ke negatif. Jadi maksimum lokalnya di X itu sama dengan 13. Jadi nilai F13 nya per 36 per 35. Jadi titik maksimum lokalnya yaitu titik di 13 sampai ke 36 per 35. 13 sampai jadi cek sekolahnya itu X-nya itu bisa cekung ke atas. Dan itu yang lebih dari sama dengan lebih dari 0 itu cekung ke atas, dan X-nya yang kurang dari 0 itu cekung ke bawah. Titik infleksi diperoleh dari pembilang aksi X yaitu sama dengan 0 dan hasilnya panjang. Jadi kesimpulan finalnya itu titik belok. Titik belok X-nya itu sama dengan min 1,6 dan X-nya 8,3. Oke, untuk grafiknya tuh jadinya kayak gini. Soalnya tadi saya menggambarnya itu lumayan susah, jadi dibalik layar video. Untuk grafiknya itu seperti ini. Jadi grafik fx-nya itu sama dengan x min 1 kuadrat dan hasilnya kayak gini. Terima kasih, cukup sekian video dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.